Siokin, Anda benar-benar tidak bisa membedakan upacara pelantikan sebagai direktur utama? Tunggu 2 bulan lagi pula hanya karyawan biasa yang bisa mengetahui kondisi sebenarnya perusahaan. Katanya presiden direktur grup hari ini pulang dari luar negeri dan menunjuk direktur utama baru. Loh, itu kan sekretaris presiden direktur? Bukankah itu Kinran? Jangan-jangan tahu aku naik jadi supervisor, mau menjilat. Yang di sampingnya itu bukan presiden direktur, kan? Kinran dari keluarga Kin, dia ternyata presiden direktur keluarga Kin, HMPH. Presiden direktur yang kamu sebut itu, dia sahabat karibku sejak kuliah. Aku panggil dia biar kamu tahu kelasnya. Kinran, aku duluan ya. Xiao, lama tidak berjumpa. Tak kusangka kamu kerja di keluarga Kin. Sahabatku, aku juga tak menyangka kamu ternyata presiden direktur keluarga Kin. Kamu salah paham, aku bukan. Kamu bukan presiden direktur, Iya, bukan kamu, bukan presiden direktur, pura-pura apa sih? Berpakaian rapi, malah bikin aku malu di depan bawahan. Aduh, aku masih ada rapat, lain kali ngobrol lagi. Temani aku beli bubble tea, yuk. Boleh dong, Xiao. File ini perlu kamu tinjau. Aku sibuk, tunggu saja. Baik, kamu selesaikan dulu pekerjaanmu. Tolong carikan film untukku, supervisor. Sahabatmu, masih menunggumu untuk proyek. Siapa bilang dia sahabatku? Cuma office boy, berani-beraninya mengaku-ngaku kenal supervisor. Manggilku Nona, tidak tahu sopan santun. Biarkan dia menunggu sampai pulang kantor. Ya sudah. Kinran, Kinran. Dulu waktu kuliah kamu yang paling diunggulkan. Sekarang kalah olehku, tunggu saja nasibmu. Wah, semalaman tidak pulang. Revisi. Baru dikasih pas pulang kantor, tapi buru-buru minta. Semalaman begadang, pantas saja. Kulitmu jadi seperti apa, makeup tidak dibersihkan seharian. Ditambah minyak, pori-pori pasti tersumbat. Benar juga. Komedo hampir muncul. Sebentar lagi presentasi, aku juga harus kerja. Presentasinya cukup bagus, tapi ada yang melaporkan kamu membocorkan rahasia perusahaan, kamu dipecat. Aku bocorkan rahasia perusahaan? Tidak mungkin. Aku bilang iya ya iya, kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Kita bukan sahabat, jangan sok akrab. Kita kenal? Aku benci kamu. Dulu kamu selalu lebih baik dariku. Sekarang jadi bawahanku, masih lebih hebat. Aku sengaja memberimu noda di industri ini. Biar kamu tidak bisa berkembang di bidang ini selamanya. Wah, sekretaris Wang, dialah yang bocorkan rahasia perusahaan. Sudah saya pecat dia. Kamu ngomong apa sih? Perusahaan ini kan milik Pak Xiaokin. Masa dia bocorkan rahasia perusahaannya sendiri? Masa iya nggak mungkin? Dia bilang dia bukan presiden direktur. Rupanya kamu bohongin aku. Aku memang bukan presiden direktur. Itu ayahku. Aku cuma manajer umum. Kinran, bukan. Pak Xiaokin, ini cuma salah paham, Pak. Orang besar nggak usah ingat kesalahan orang kecil. Kita dekat ya? Maaf, aku mau telat wawancara. Lily? Kinran? Lama nggak ketemu sejak lulus. Kamu juga wawancara di grup CS? Katanya Pak Xiaokin di sana persyaratannya tinggi banget. Asisten presiden direktur. Iya, sesuai jurusan. Nggak usah wawancara, langsung kerja aja. Jangan-jangan kamu. Iya, besok langsung mulai kerja. Hebat ya, udah jadi bos. Aku duluan ya. Pak Xiaokin, kopinya. Kamu juga punya baju ini? Waktu itu lihat kamu pakai bagus, jadi aku beli. Sama, nggak cocok ya? Cocok kok. Gimana? Kerja di sini udah nyaman? Kalau butuh apa-apa, bilang aja. Lumayan. Cuma lagi cari rumah, duit lagi tipis. Aku suruh keuangan kasih uang muka gaji 3 bulan. Semangat kerja, nanti gajinya naik. Terima kasih, Pak Xiaokin. Pak Xiaokin. Maaf, salah orang. Bawa apa? Dokumen tender yang diminta Pak Xiaokin. Kasih ke aku. Aku yang anterin. Pak Xiaokin pesan. Ini untuk grup Yangsheng. Dokumen tender ini sangat penting buat perusahaan. Nggak boleh lewat orang lain. Lihat baik-baik. Aku temannya Pak Xiaokin. Cuma satu kata. Bisa bikin kamu dipecat. Kasih ke sini. Tua bangka. Barusan kamu lihat apa? Aku suruh kamu ngomong. Kamu lihat apa? Obatku. Nggak ada hubungan sama aku. Bukan urusanku. Lily ambil dokumen proyeknya di sekitar lift. Bibi, kamu nggak apa-apa? Obatku. Terima kasih, nggak apa-apa. Bibi harus jaga kesehatan. Nanti aku suruh dia anterin kamu pulang. Pura-pura baik.
Kamu cuma beruntung aja punya duit. Pak Xiaoqin, aku lagi nungguin. Dokumennya? Ah, aku nggak sengaja kehilangan. Kehilangan? Kamu tahu dokumen tender itu? Sepenting apa buat perusahaan? Hilang di mana? Aku lupa. Cuma dokumen tender. Bikin ulang aja, kan bisa. Itu adalah proyek yang saya ikuti selama setahun. Semuanya rahasia perusahaan. Kamu tahu tidak, betapa besar dampaknya bagi perusahaan jika bocor? Hari ini terima saja. Beritahu saya, harus dicari sampai ketemu. Saya tidak mau, tapi sebagai manusia harus bertanggung jawab. Kenapa kamu tidak mau? Kenapa? Kamu selalu menggurui saya dengan sikap tinggi. Kenapa lulusan universitas yang sama, kamu jadi bos? Saya cuma karyawan. Kenapa saya harus menyajikan teh untukmu? Saya berhenti. Suatu hari nanti kamu akan memohon pada saya. Manajer Wang, saya sudah bawa dokumen tender baru. Untuk bisa bekerjasama dengan Yasheng, perusahaan kami sudah menginvestasikan. Sudah dengan dengan biaya sangat. Harap Bapak beri kami jawaban. Tenang, sebentar lagi direktur utama kami akan datang sendiri untuk berbicara dengan kalian. Kalian kenapa? Jujur saja, sudah ada mitra baru yang menghubungi kami. Lama tidak bertemu. Teman sekelas Lily, kenapa kamu di sini? Perkenalkan secara resmi, saya bos dari Aoli. Juga pesaing proyek kalian. Ternyata kalian berdua kenal ya. Direktur utama. Ini bukan tante yang kemarin itu? Ini bukan nenek itu? Nona Qin, maaf. Proyek ini tidak ada kesempatan kerjasama. Sudah disepakati, siapa yang bisa mengusir guru baru? Dialah yang jadi ketua kelas. Baiklah. Halo siswa-siswa, saya wali kelas baru kalian di kelas 8 SMA. Nama saya Wang. Siswa itu, saya tahu kalian anak SMA butuh nutrisi. Tapi makan hotpot saat kelas, tidak keterlaluan kah? Bu guru, mau coba juga? Enak juga. Sudah habis? Sekarang kita mulai pelajaran. Hari ini kita akan belajar Analek Konfusius. Maaf Bu Guru, kena ya? Main bola saat kelas, tidak terlalu pantas kan? Kepala sekolah bilang, kita anak kelas 3 SMA tidak hanya butuh nutrisi, tapi juga fisik yang kuat, kan Bu Guru? Bu Guru tidak akan melanggar peraturan sekolah. Suka main bola, kamu jago ya? Berani tantang saya? Tantang saja. Kalau saya menang, tidak usah mengerjakan PR. Baik, jika kamu bisa menangkis 3 bola saya sambil menyebutkan 3 pengetahuan dari mata pelajaran apa saja, tidak hanya PR. Bahkan kuis hari ini bisa saya batalkan. Sudah sepakat begitu. Matematika. Kimia. Kimia, hidrogen helium litium arsen boron selanjutnya. Hafalkan, kesulitan jalan Shu. Hafalkan, kesulitan jalan Shu. Bahasa Inggris juga bisa. Abandon. Apa itu tadi? Siapa yang bisa mengusir guru baru, dialah yang jadi bos kelas. Berani tantang aku? Kalau kau menang, PR bisa dibatalkan. Bahkan ujian kecil hari ini bisa dibatalkan. Hafalkan, kesulitan jalan Shu. Hafalkan, kesulitan jalan Shu. Bahasa Inggris juga bisa, abandon. Apa itu tadi? Gaya aksi dan reaksi itu timbal balik. Kau menang. Lihat, kalian sebenarnya cukup pintar. Bro, Lawang sudah beberapa bulan di kelas kita. Kita belum bisa mengalahkannya, harus dipercepat. Santai saja. Itu kan kelas 3 SMA 8, kelas paling bodoh. Jauh-jauh dari mereka. Awas tertular kebodohan mereka. Nilai jelek masih berani sekolah? Mereka tidak punya malu. Sekumpulan orang bodoh jadi satu kelas bodoh. Guru mereka juga bodoh. Mungkin IQ-nya sama dengan muridnya. Ulangi lagi. Kelas 3 SMA 8 sengaja memprovokasi dan berkelahi. Semua dapat hukuman berat. Kapsek, bukan kami yang memprovokasi. Murid-murid nakal, kalau bukan kalian siapa lagi? Lawan guru lagi, semua dengar hukuman bersihkan toilet. Mereka bukan murid nakal, jangan nilai dari nilai saja. Nilai tidak menentukan segalanya. Aku wali kelas mereka, biar aku yang mendidik. Baik, didik yang baik.
Katakan Lawang, mau dihukum apa? Hukum aku saja. Untuk apa menghukummu? Aku percaya pada karaktermu. Lebih baik gunakan waktumu untuk belajar. Kalau nanti masuk universitas, kabari aku. Ngapain kasih tahu? Aku rasa Pak Wang orangnya baik. Bagaimana kalau kita berhenti mengganggunya? Oke. Mulai sekarang semua harus patuh dan rajin belajar. Jangan ganggu Pak Wang lagi. Halo semua, aku wali kelas baru kalian. Namaku Lin. Wali kelas baru? Pak Wang? Dia sudah pergi. Lawang maksudnya apa? Kemarin masih membela kita, sekarang meninggalkan kita. Aku akan tanya dia. Aku juga ikut. Pak Wang kanker lambung stadium akhir. Tidak bisa mengajar lagi. Aku wali kelas baru kalian di kelas 3 SMA 8. Namaku Wang. Lihat, kalian sebenarnya cukup pintar. Aku percaya pada karaktermu. Masuk universitas. Jangan lupa kasih tahu aku. Lah Wang. Setelah kamu pergi, aku selalu menjaga kelas 3 untukmu. Sekarang, aku akan melaporkan hasil ujian mereka. Lin Wen, siswa berbakat seni, diterima di Akademi Seni Rupa Pusat. Yang, siswa berbakat olahraga, diterima di Universitas Olahraga Beijing. Dan Sinyi, dia belajar akting, diterima di Universitas Olahraga Beijing. Ada juga Li Hao yang selalu ranking terakhir. Dia bahkan diterima di Fudan. Kalau aku... Halo semua, aku wali kelas baru kalian, Kinran. Pak Wang, proposal ini sudah direvisi 15 kali. Masih ada yang tidak memuaskan? Rasanya masih kurang pas. Kamu mengerti maksudku kan? Aku mengerti, perusahaan kami selalu memiliki banyak klien. Anda merasa proposal ini sempurna, tidak ada yang bisa dikritik. Tapi jika langsung disetujui, kamu sebagai staf kecil tidak akan puas. Jadi Anda ingin kami menulis ulang, benar? Tidak juga, tapi jika bisa memberikan versi baru. Tentu saja itu yang terbaik. Sudah kubilang, kami paling mengerti keinginan klien. Sebelum Anda datang, aku sudah menyiapkannya. Pasti sempurna sesuai permintaan Anda. Ini bagus, aku tanda tangani. Bosin, kenapa setiap kali selesai tanda kontrak dengan klien, selalu makan ini? Sudah berusaha keras, harus menghibur diri sendiri. Tapi kapan kamu menulis proposal ini? Aku tidak selesai. Siapa bilang ini aku yang menulis? Ini versi pertama. Setelah mengerti trik hidup, hidup jadi lebih mudah. Bu, aku pulang. Tante, ini Kinran kan? Pulang sendirian lagi? Tidak pernah lihat kamu. Bawa pacar pulang. Aku kasih tahu, perempuan. Semakin tua semakin susah cari jodoh. Kamu capek seharian. Masuk kamar istirahat dulu. Banyak dapat uang kan? Tidak banyak, tidak banyak. Ada segini nggak? Biasa saja, masih jauh dari 1 miliar. Banyak uang buat apa? Umurmu juga tidak muda lagi. Sudah saatnya menikah, kalau tidak segera, nanti tidak laku. Aku masih oke, sepupuku lebih tua dariku. Juga belum punya pacar, masih ingin minum anggur pernikahannya. Anda juga harus lebih perhatian untuknya, dan adik sepupuku itu. Bagaimana hasil ujian simulasi kali ini? Sudah memutuskan mau masuk Singhua atau Peking? Adik sepupuku ini. Sejak kecil sudah tampan, pasti tidak akan buruk. Aku juga rasa begitu, aku pergi dulu. Kamu ya? Lama tidak bertemu. Kamu gila ya? Aku kenal kamu? Kamu tahu nggak kenal aku? Nggak kenal aku. Ngapain nyobot antrian? Orang lain aja nggak ikut campur. Kamu ribut apa sih? Semua, minggir dong. Biarin yang nyerobot ini duluan. Kamu ngapain sih? Nggak punya sopan santun, berani-beraninya nyerobot. Iya nih, orang macam apa sih? Nyerobot antrian, nggak tahu malu, sakit jiwa. Pak, perusahaan ini masalahnya banyak banget, cuma ngecek data aja. Bisa nggak kamu berhenti ngejar-ngejar aku? Udah aku bilang aku nggak suka kamu. Aku ngobrol sama kamu. Cuma buat urusan kerjaan. Kamu ngerti atau nggak sih? Lepasin aku. Ngebacain cewek, kamu tuh yang nggak tahu malu. Kamu dari mana berani-beraninya ngelawan aku? Itu masih lebih baik daripada kamu yang sok jago. Ganggu bawahan, aku lebih milih sama dia. Daripada sama sampah kayak kamu. Oke, hari ini kan pesta grup, kalau kamu berani. Bawa dia ke sini, biar semua orang lihat dan ketawa. Bawa ya bawa, siapa takut sama kamu? Maaf ya, aku akan tanggung jawab. Ganteng, bantu aku dong. Aku pura-pura jadi direktur Shen Group. Kamu tuh emang nggak bisa. Ini buat kamu. Pencukur jenggot. Udah terima hadiah dariku, janji sama aku jangan ingkar. Oke, aku janji.
Siapa tuh yang bareng Kinran? Ganteng banget ya. Pakai pencukur manual. Benar sih dah. Jenggotnya udah setengah hari masih licin. Perkenalkan, ini pacarku. Direktur Shen Group, katanya. Anak direktur Shen Group dari kecil sakit-sakitan. Selalu diurusin sama Pak Li di pegunungan. Gak ada yang pernah lihat wajah aslinya. Jangan-jangan beneran anak direktur Shen Group? Anak siapa sih? Dia cuma karyawan biasa. Lupa kasih tahu, pesta malam ini adalah pesta sambutan direktur Shen Group. Nanti orang Shen Group dateng, sama pacar palsumu ini. Semua bakal hancur. Pak Li, aku kepala departemen bisnis Shen Group. Aku namanya Tuan Li. Tuan, dia beneran anak direktur Shen Group? Tuan, Jelasin dong, maksudnya hancur gimana? punya sahabat yang perhatian, rasanya gimana ya? Kamu kok dateng? Jemput kamu pulang kerja. Mau makan buah? Nggak deh. Hari ini capek banget, siang ini masih lembur. Masih mau makan? Makan. Hei Bing, aku tahu kamu sedang haid akhir-akhir ini. Aku sengaja datang untuk mengawasi dan merawatmu. Sudahlah sayang, cepatlah mandi. Terima kasih ya. Apa yang baru saja kamu katakan? Terima kasih? Sudahlah, nanti aku pesankan makanan untukmu. Aku tidak mau dengar, aku tidak mau makan. Mari kita berjanji, sebagai sahabat. Kedepannya jangan bilang terima kasih lagi, oke? Aku tahu, tapi kali ini terima kasih ya. Kinran. Hei, Tuan. Di sini tidak boleh. Pergi sana. Semuanya lihatlah, wanita inilah yang merusak rumah tanggaku. Apa yang kamu omongkan? Kalau bukan karena kamu yang menghasut, istriku tidak akan bercerai denganku. Kamu salah. Justru karena ada dia yang memberiku keberanian, aku berani bercerai denganmu. Kenapa Kinran Yi menghilang? Jangan panik dulu. Aku akan menemanimu mencari. Kamu berjanji padaku, aku pergi lembur. Kamu yang jemput Yi pulang sekolah. Kamu bilang kamu lupa karena main game? Kamu tidak lupa jemput anak? Kamu benar-benar lupa. Kalau bukan karena Kinran menemaniku mencari. Sekarang Yi mungkin sudah dalam bahaya. Ribut apa sih? Kan tidak apa-apa. Kamu sebagai wanita yang sudah menikah, seharusnya fokus pada keluarga. Kamu sendiri tidak jemput, mau mengandalkan siapa? Menurutku, lebih cepat kamu berhenti dari pekerjaanmu itu. Apa yang bisa dicapai oleh wanita? Kamu mengubah passwordnya? Kalau kamu tidak peduli dengan keluarga, jangan pulang. Di luar sana, introspeksi dirimu baik-baik. Kinran, ada apa? Kenapa kamu masih di sini? Aku khawatir kamu akan terjadi sesuatu lagi. Ayo, ikut aku pulang dulu. Baru menikah 5 tahun, tapi aku merasa sudah tua 15 tahun. Badan lelah, wajah kusam. Kamu lebih baik. Memang kalau masih single terlihat lebih muda. Kamu fokus pada keluarga. Dan ada waktu untuk diri sendiri. Aku sudah menikah dengan suamiku begitu lama. Dia tidak pernah mengatakan hal seperti ini padaku. Kinran, aku mau bercerai. Asalkan kamu bahagia, aku akan mendukungmu tanpa syarat. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan, aku akan selalu menjadi sandaranmu. Sekarang aku mengerti, tidak harapan bilang ada terhadap api, pencuri, dan sahabat. Pernikahan yang baik dirusak oleh sahabat baik seperti kamu. Apa itu pernikahan yang baik? Itu adalah pola asuh yang tidak peduli pada anak, seperti janda atau duda. Justru kamu yang selalu menekan dan pelit padaku. Kinran bisa mendukungku, menemaniku, membantuku. Hal-hal yang tidak akan pernah bisa kamu berikan seumur hidup. Ngawur. Singkirkan prasangka tak bergunamu tentang perempuan, jangan pernah meremehkan wanita. Itu bagian perencanaan, posisimu di mana? Oke teman sekelas, ada masalah apa? Kapan saja bisa datang ke kantorku, ya. Wah Xiaoqin cantik banget ya. Dengan bos cantik seperti ini, aku bisa makan 2 piring lebih banyak saat kerja. Dan Xiaoqin wanginya enak banget. Setiap lewat pasti tercium. Xiaoqin, hari ini ganti parfum ya? Maaf, aku salah orang. Kemarin Xiaoqin juga pakai baju ini. Aku tidak terlalu memperhatikan apa yang dia pakai. Ini sudah kubeli lama, bukan model terbaru. Tong-tong.
Wah, Xiao Xiaoqin, kamu juga punya baju ini ya? Tak disangka kita beli baju kembaran, iya kan? Oh iya, aku rasa parfum wanginya enak, merek apa? Nanti aku beli parfum kembarannya. Kita pakai set yang sama, Kinran. Bukannya janji makan bersama, kok masih di sini? Sebentar, aku mau kencan dulu, sampai jumpa besok. Oh, Xiao Shen. Kinran, aku. Kok bisa menduduki posisi tinggi di usia muda? Ternyata main belakang. Pesanan Kinran. Aku Kinran, berikan padaku. Nah, kesempatannya datang. Tinggal tunggu pertunjukannya. Siapa yang berani? Kami biasanya tidak masuk tanpa izin Xiao Xiaoqin. Tidak mungkin masuk, ini. Jangan-jangan Xiao Xiaoqin sendiri yang buang? Tidak mungkin lah. Xiao Xiaoqin juga, kalau tidak suka. Jangan sampai menyia-nyiakan perasaan orang lain, ya kamu benar. Menyia-nyiakan perasaan orang, memfitnah, kamu dipecat. Bukan Xiao Xiaoqin, ternyata dia yang lakukan. Berkemas dan pergi. Atas dasar apa kamu mencatku? Kamu cuma bisa mengandalkan pacar kaya. Baru bisa dapat segalanya, sombong apa? Bunga ini sebenarnya ingin kuberikan untukmu. Soal tuduhanmu tentang mengandalkan orang kaya. Kurasa ada hal yang mungkin tidak kamu tahu. Perusahaan ini milik keluarga Qin. Akulah yang berasal dari keluarga kaya itu. Jam 3 berkumpul, kalian terlambat 0,21 detik. Kalian selesai pergi. Pergi sana, dengar? Dasar menyebalkan. Hei Laoyo, bukannya cuma merombak kakakmu. Biar dia bisa sukses mengungkapkan perasaan kedudukannya, gampang banget. Aku sudah sampai di bawah kantor kakakmu. Oke, nanti aku kirim foto kakakku di sini. Bukannya dia si monster wanita? Gak tahu lebih parah mana, merombak monster wanita. Atau jadi gebetannya. Bukannya ngajarin aku ngungkapin perasaan. Kesini gak ada urusan, aku duluan ya. Ini sih terlalu kuno, gak boleh dipakai. Ngungkapin perasaan itu urusan anak kecil. Orang dewasa harus belajar menarik perhatian. Udah bisa kan? Kurang dikit lagi. Langkah pertama jadi kucing, manja tapi imut, bebas maju mundur. Gini kan? Cepat juga belajarnya. Langkah kedua jadi harimau, aktif menyerang, dekatkan jarak, contohnya. Seperti sekarang. Tapi kalau terlalu dekat malah ketahuan kekurangannya. Kamu sih gak apa-apa. Muka dong, aku nggak kayak kalian yang baru lulus kuliah. Aku udah kerja bertahun-tahun, sering lembur. Kondisi kulitku parah banget kalau dilihat dari dekat. Kan kelihatan jelas banget, nih lihat sendiri kalau nggak percaya. Untung dulu kamu kasih Helanana. Rasanya kulitku akhir-akhir ini jauh lebih baik. Terus kamu sama gebetanmu, udah berhasil ngungkapin perasaan? Langkah ketiga jadi anjing kehujanan, bikin iba. Bikin kasihan. Dia kayaknya nggak tertarik sama aku. Siapa sih yang gak lihat, berani-beraninya gak suka sama kamu? Gak apa-apa dia. Gak suka aku suka kamu, jangan sedih ya, beneran. Kakak suka kamu yang ngomong aja, muter-muter gini. Jadi aku bisa jawab pertanyaanmu tadi, aku udah berhasil ngungkapin perasaan. Wah, direktur perusahaannya ganteng banget, kalau aku bisa ngedeketin dia. Naik jabatan dan gaji pasti gampang banget. Mbak, direktur perusahaan kalian suka tipe cewek kayak gimana? Aku ingetin, manjain dia nggak ada gunanya. Ada gunanya atau nggak, bukan kamu yang tentuin. Pak Shen, ini gimana ya? Aku ajarin. Pak Shen. Sok ikut campur. Gendut kayak gini gak cocok pakai rok pendek, kurangi makan. Nanti cowok-cowok gak bisa angkat kamu. Nggak bisa angkat? Nggak mungkin. Kenapa kamu selalu deketin aku? Aku ngerti, kamu juga mau ngejar Pak Shen ya?
Kamu cuma mau aku jauhin Pak Shen. Kamu salah, aku nggak perlu ngejar dia. Aku sendiri pacarnya. Maaf ya, aku nggak tahu kalau Shen sudah punya pacar. Terus kenapa kamu masih baik banget sama aku? Xiaoqin, tolong tanda tangani dokumen ini. Jangan-jangan. Kamu ternyata direktur perusahaan ini? Makanya aku bilang, merayu dia nggak ada gunanya. Kebetulan aku juga makan di sini, barengan yuk. Udah hampir selesai kan? Susah-susah ketemuan, kamu berani fotoin aku. Bisa lebih asal lagi nggak sih? Kak Kinran, aku yang fotoin yuk. Boleh dong. Oke, tetap begitu, jangan gerak. Wah, cantik banget. Ganti pose lagi. Bagus loh, lihat. Kameramu bagus banget. Kayaknya aku lupa sesuatu. Aku nggak ingat. Kalau nggak ingat berarti nggak penting. Nggak apa-apa, yuk pergi. Kemarin, kok bisa ninggalin aku sendirian di situ? Kamu kan nggak hilang, ribut amat sih. Aku dengar ada beberapa kabar di perusahaan belakangan ini. Maaf, aku sudah pacar. Aku perlu. Kamu fokus ke kerjaan aja. Maaf, minggir dong. Xiaoqin. Aku sengaja beliin kamu bubble tea. Suka nggak? Shenyan, kamu kan sudah pulang ke Indonesia. Ngapain suruh aku urus perusahaanmu? Sudah capek sayang. Aku harus nunggu di bandara, paman kecil. Ibumu. Hari pertama kerja langsung telat, denda 100.000. Bawa anak kerja, denda 200.000. Ini bukan. Udah punya anak masih keluar-keluar, nggak tahu malu. Kamu. Nak, jangan sembarangan manggil orang mama. Mamamu mana? Aku nggak punya mama. Teman-teman mengejekku, mengusirku dari sekolah, keluarga juga nggak peduli. Nggak ada yang temani aku belajar atau main. Maaf ya, jadi mau nggak traktir aku? Hari Kamis dengerin rencana balas dendamku? Aduh. Akhirnya selesai juga, Bu. Bu, pura seharian geryain. Capek banget, sore aku ajarin ya. Bahkan kamu juga nggak mau temanin aku, ya ampun. Aku aja. Yang mana nggak ngerti, aku bantu. Nggak nyangka, PR anak sekarang susah banget. Gimana ngajarin matematika ya? Jangan-jangan kamu juga nggak bisa? Masa sih? Aku kan perempuan cantik dan pintar sejati. Supervisor, Shen. Bukan sudah mau dilakukan untuk bekerjasama dengan direktur longsor ini? Kamu juga lihat kan, aku sudah berusaha bicara tapi dia tidak mau dengar. Ya sudah, bukan salahku dong. Inikah cara perusahaanmu memperlakukan kamu? Maaf ya sudah membuat orang menunggu begitu lama. Itu harus bagaimana menjawab ini? Ternyata orang yang tidak bisa diandalkan. Bagaimana kalau saya yang langsung berkoordinasi dengan Anda? Perusahaan Shen ini boleh bawa anak kerja? Bukan. Ini bukan aturan perusahaan Shen, terlalu manusiawi ya. Melihat dia, aku jadi teringat anakku sendiri. Sibuk kerja terus, jarang ada waktu untuk menemaninya. Aku paham, ibu bekerja itu memang tidak mudah. Bagus, kamu sangat profesional dan bisa diandalkan, aku juga suka. Perusahaan yang manusiawi, kontrak ini akan kutanda-tangani. Direktur Wang bijaksana. Direktur Wang, kerja sama yang menyenangkan. Sama-sama. Untung saja aku datang tepat waktu. Kalau sampai kerjasama ini gagal, berapa besar kerugian perusahaan? Kamu tahu tidak? Demi kepentingan pribadi sampai merugikan perusahaan. Sepertimu pantas dipecat. Cuma karyawan receh. Siapa yang memberi kau hak? Aku. Kamu, anak kecil kurang ajar. Berani menghina pemegang saham utama. Paman kecilku ini? Kamu ini siapa lagi? Kamu ini siapa sih? Direktur Shen, paman kecilku. Keponakan, manajemen perusahaannya payah ya. Tapi pacarnya lumayan menarik. Tapi kalian tidak mau bersama. Kenapa? Karena aku memutuskan dia akan jadi ibuku. Mulai sekarang dia adalah nenekmu. Hadiah tablet belajar darimu. Aku suka. Terima kasih ya.